Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andika dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi tentang Human Machine Interface atau yang lebih dikenal dengan HMI. Yang pertama, di sini ada overview atau gambaran umum. Istilah user interface di sini mengacu pada metode dan perangkat yang digunakan untuk mengakomodasi interaksi antara mesin dan manusia yang menggunakannya. Pada sistem kontrol industri, HMI ini dapat digunakan untuk mengirimkan informasi dari mesin ke orang yang memungkinkan orang tersebut untuk bisa mengontrol, memantau, atau merekam sistem melalui perangkat. Pada umumnya, HMI ini memiliki dua tugas mendasar. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan informasi dari mesin ke pengguna maupun mengkomunikasikan informasi dari pengguna ke mesin. Salah satu contohnya adalah kontrol robot yang didasarkan pada ucapan maupun gesekan manusia. Di situ robot bisa menanggapi perintah kontrol manusia dengan menggunakan ucapan maupun gerak tubuh. Jadi itu merupakan gambaran umum dari HMI sendiri. Kemudian di sini ada interaksi HMI. Di sini interaksi HMI dibagi menjadi beberapa model. Yang pertama definisi dan konstruksi. Nah, definisi dan konstruksi ini dibagi lagi menjadi beberapa model, yaitu model behavior atau perilaku model, kemudian ada model error dan ambiguitas, kemudian juga ada user factor. Nah, yang pertama di sini ada perilaku model, di mana di sini ada sebuah tabel seperti itu. Nah, di sini uraiannya adalah di sini ada beberapa kondisi, beberapa status, yaitu ada startup, ready, dan engaged. Pada sebuah mesin ini misalnya memiliki komponen X1, X2, X3 untuk kondisi startup, untuk X1A, X2F, dan X3K. Vektor status AFK ini dengan menetapkan konfigurasi pada mesin startup. Setelah kemudian dites kembali, di tes internal, mesin ini dapat berubah kondisi, beralih dari startup menuju ke ready. Transisi dari startup ke ready ini dapat didefinisikan untuk komponen X1A di sini mengalami transisi berubah menjadi B, sedangkan untuk X2 juga mengalami transisi dari F ke G. Begitupun juga dari komponen X3 ini mengalami transisi dari K menjadi L.
Jadi di sini setelah melalui tes internal, eh, konfigurasi pada mesin sudah berubah menjadi BGL, tidak lagi menjadi AFK. Jadi seperti itu. Nah, konfigurasi BGL ini kemudian ada transisi lagi, yaitu dari ready ke engine jet. Jadi seperti itu. Jadi X1 nya yang semula dari B berubah lagi transisi menjadi C. Begitupun juga X2 dari G ke H maupun X3 dari L ke M. Jadi seperti itu. Himpunan konfigurasi di sini diberi label startup, ready, dan engine jet jika tertanam dalam unit fisik yang sama, sesuai dengan mesin dengan 3 cara perilaku yang berbeda. Mesin yang perilakunya dapat diwakili didefinisikan sebagai mesin dengan input. Nah, di sini input bisa memicu mesin untuk mengubah perilakunya sendiri, yaitu bisa dari salah satu sumber input ke mesin adalah manual maupun otomatis. Jika manual, pengguna memilih model, misalnya dengan memutar saklar, dan transisi yang sesuai bisa terjadi. Tetapi juga bisa ada jenis input lain, yaitu bisa dengan input otomatis. Itu untuk yang model perilaku. Kemudian untuk model error dan model ambiguitas. Nah, jadi ketika situasi diklasifikasi secara keliru, tindakan yang dihasilkan mungkin merupakan tindakan yang dimaksudkan dan sesuai untuk situasi yang dirasakan atau diharapkan, tapi tidak sesuai untuk faktanya atau situasi yang aktual. Mungkin salah satu contohnya untuk model error dan ambiguitas ini pengolahan kata. Jadi seperti itu. Kemudian untuk contoh dari ambiguitas ini sendiri adalah model yang menyebabkan kesalahan model. Di sini merupakan salah satu contohnya adalah sistem operasi pembagian waktu, di mana penekanan tombol disanggah sampai tombol kembali atau enter ditekan. Namun ketika buffer menjadi penuh, semua penekanan tombol berikutnya diabaikan. Jadi di sini maksudnya ada dua tombol, yaitu tombol kembali dan tombol enter. Di sini pada model error dan ambiguitas, jika dilakukan penekanan tombol antara kembali atau enter, ini bisa terjadi kesalahan model. Jadi seperti itu. Dua hasil tergantung ini tergantung pada keadaan buffer yang tidak penuh atau penuh. Karena status buffer tidak diketahui pengguna, jadi tindakan pengguna menekan tombol kembali dan melihat hanya sebagian dari apa yang dikunci di layar karena itu merupakan kesalahan model atau karena buffer sudah terisi. Jadi ketika buffer di sini sudah penuh, maka misalkan awalnya kita menekan tombol kembali, kemudian menekan tombol enter. Nah, ketika kita menekan tombol kembali, tetapi buffer tersebut sudah penuh, maka penekanan tombol yang berikutnya atau yang kedua atau enter tersebut itu diabaikan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada user factor. Touch, knowledge, and ability. Di sini terdapat beberapa elemen penting pada interaksi HMI
di antaranya. Jadi di sini pada HMI ada beberapa elemen penting. Yang pertama yaitu tugas yang dihadapi. Di sini contohnya adalah kipas radiator mobil. Yaitu mekanisme kipas pada radiator mobil ini mengubah mode secara otomatis tergantung pada output dari sensor suhu air. Jadi seperti itu. Mekanismenya itu yaitu kipas dapat mengubah modelnya, mengubah perilakunya, atau tetap pada perilaku saat ini. Jadi konfigurasi kipas ini sepenuhnya ambigu untuk pengemudi. Kenapa? Karena tugas pengemudi atau pengguna di sini bukan untuk memantau konfigurasi kipas. Oleh karena itu, tugas pengemudi adalah atau pengguna adalah penuntut penting konfigurasi mesin mana yang harus dilacak maupun yang tidak perlu dilacak. Kemudian yang kedua yaitu knowledge atau pengetahuan pengguna tentang perilaku mesin, yaitu contohnya adalah sistem kontrol penerbangan otomatis dari pesawat yang dapat melakukan pendaratan secara otomatis. Yaitu elemen kedua adalah pengetahuan pengguna tentang perilaku mesin. Misalnya ini contohnya yang sudah saya sebutkan. Oleh karena itu, mengantisipasi konfigurasi model mesin yang andal, pengguna harus memiliki model perilaku atau pengetahuan mesin yang lengkap dan akurat, termasuk konfigurasi, transisi, maupun kondisinya. Untuk yang ketiga yaitu kemampuan pengguna untuk mengetahui perilaku mesin. Contohnya di sini adalah kemampuan pengguna untuk bisa merasakan kondisi mesin, misalnya pada penerbangan pesawat. Pengguna harus dapat merasakan terlebih dahulu peristiwa apa yang terjadi, misalnya penerbangan pesawat. Pesawat di sini misalkan sudah terbang lebih dari 400 kaki di atas permukaan tanah. Kemudian mengevaluasi apakah transisi perilaku pesawat, misalkan navigasi vertikal, akan terjadi. Oleh karena itu, pengguna harus mempunyai kemampuan untuk merasakan kondisi yang biasanya diketahui melalui interface. Kemudian yang selanjutnya yaitu tipe dan klasifikasi. Yang pertama itu adalah interface model atau model antarmuka. Di sini ada 3 bagian, yaitu speed knob, indikator knob kecepatan, kemudian perilaku knob kecepatan, dan tampilan jendela kecepatan. Jadi di sini untuk perilaku knob kecepatan di sini ada normal dan push in. Keadaan awal yaitu normal, tetapi apabila ini ditekan, transisi jadi kondisi awal di sini yaitu normal. Ketika ditekan sesaat, maka di sini akan berubah menjadi push in. Yang digambarkan oleh panah di sini, yaitu menggambarkan peristiwa pemicu. Transisi di sini dapat kembali lagi ke normal apabila ketika ditekan kemudian si pengguna melepaskan kembali tekanannya, maka dari push in di sini akan kembali menjadi normal yang ditunjukkan oleh panah putus-putus di sini. Terus paling kiri atau indikator knob kecepatan di sini
Berbeda dengan banyak tombol yang memiliki indikator, tombol kecepatan ini tidak memiliki indikator dan karenanya digambarkan sebagai keadaan tunggal atau kosong. Kemudian pas paling kanan di sini tampilan jendela kecepatan ini dapat ditutup, close atau dibuka, open. Nah, setelah VNAF diaktifkan, tampilan jendela di sini akan tertutup. Setelah VNAF dilepas dan model otomatis seperti kecepatan vertikal aktif, maka tampilan jendela kecepatan akan terbuka. Dan pengguna di sini dapat mengamati nilai kecepatan dan bisa memasukkan nilai kecepatan baru. Nah, logika ini digambarkan dalam proses indikator knob kecepatan pada gambar tersebut, yaitu transisi dari D1 dari tertutup ke terbuka, yaitu D2. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah fungsional model. Di sini terdapat dua bagian, yaitu vertical autopilot model dan speed parameter. Nah, untuk vertical autopilot di sini terdapat beberapa komponen bagian, yaitu navigasi vertikal, kemudian penahan ketinggian dan kecepatan vertikal. Sedangkan pada parameter kecepatan di sini diperoleh dari dua sumber, yaitu komputer manajemen penerbangan dan panel kontrol model. Nah, di sini tunjukkan panah kecil adalah panel kontrol model. Yang seperti disebutkan dalam model antarmuka tadi, keterlibatan navigasi vertikal melalui panel kontrol model akan menyebabkan transisi ke komputer manajemen penerbangan sebagai sumber kecepatan. Ini dapat dilihat di mana pada transisi M2 akan memicu RV1 yang pada gilirannya memicu transisi otomatis digambarkan sebagai garis terputus dari panel kontrol model ke komputer manajemen penerbangan. Nah, dalam banyak mekanisme kontrol dinamis, beberapa transisi model pemicu di sini perubahan sumber parameter, sementara yang lain itu tidak. Yang seperti ini menjadi sumber kebingungan bagi para operator. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu supervisory model atau model pengawasan. Di sini ada beberapa level, yaitu yang tertinggi level 3, level 2, dan yang terendah kemudian itu level 1. Nah, di level 3 di sini ada vertikal navigasi, digambarkan sebagai superstate di bagian atas piramida model. Dan sub model diantaranya yang di sini yaitu kecepatan VNAF dan jalur VNAF. Masing-masing menunjukkan perilaku kontrol yang agak berbeda. Nah, satu tingkat di bawahnya yaitu ada kecepatan vertikal dan penahan ketinggian. Satu model dalam sistem kontrol penerbangan otomatis, penangkapan ketinggian hanya dapat digunakan secara otomatis, yaitu tidak ada keterlibatan manual langsung yang dimungkinkan. Model ini bergerak secara otomatis ketika pesawat mulai manuver untuk menangkap ketinggian yang dipilih. Nah, jika pesawat beberapa ratus kaki dari atas ketinggian yang dipilih, transisi otomatis dari setiap model pendakian ke penangkapan ketinggian itu terjadi, yaitu transisi ke M3 menjadi altitude capture. Dalam aspek ini, sebuah contoh dapat berupa transisi dari navigasi vertikal di sini atau kecepatan vertikal ke penangkapan ketinggian altitude hold atau altitude capture, maksudnya dari M3. Akhirnya ketika pesawat mencapai ketinggian yang dipilih, transisi kembali dari penangkapan ketinggian ke model ketinggian yang berlangsung secara otomatis, atau di sini digambarkan oleh M4 itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem
Kemudian di sini yaitu sistem interaksi dari HMI. Yang pertama, Adaptive Human Machine Interface. Nah, di sini ada dua kunci utama, yaitu proses dan operator. Nah, proses di sini ketika proses bergerak dari keadaan normal ke keadaan terganggu, aliran informasi mungkin terjadi lebih padat dan lebih banyak. Nah, untuk menghindari masalah kelebihan tersebut, interface bertindak sebagai filter yang menyalurkan aliran informasi. Nah, untuk tujuan ini, itu dapat menyesuaikan penyajian informasi untuk membantu operator mengidentifikasi dan memecahkan masalah lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Kemudian pemicu yang kedua yaitu operator. Nah, di sini operator jauh lebih sulit untuk menggerakkan adaptasi pada status pengguna. Faktanya, interface harus menyimpulkan apakah operator bereaksi dengan benar dan perlu bantuan berdasarkan tindakannya. Kemudian, itu mungkin memutuskan untuk menyesuaikan diri untuk menyoroti masalah dan menyarankan solusi untuk membantu pengguna. Di sini juga ada beberapa cara yang diusulkan dalam HMI yang adaptif, yaitu yang pertama sorot informasi yang relevan. Nah, di sini pentingnya sepotong informasi tergantung pada relevansinya sesuai dengan tujuan dan kendala khusus dari masing-masing entitas yang berpartisipasi dalam komunikasi antara sistem dan operator. Cara yang kedua yaitu optimalkan penggunaan ruang. Kemudian cara yang ketiga, pilih representasi yang terbaik. Maksudnya di sini pentingnya sumber daya yang tersedia dan media yang sedang digunakan. Media yang dipilih tepat untuk berkomunikasi dengan operator itu harus digunakan. Kemudian ketepatan waktu informasi, dan cara yang kelima yaitu perspektif. Kemudian interaksi yang kedua yaitu supervisory human machine interface, yaitu perangkat lunak pengawas demikian rupa sehingga hanya satu orang yang diperlukan pada satu waktu untuk memantau seluruh pabrik dari satu perangkat master. Grafik yang dihasilkan di sini menunjukkan representasi yang jelas pada layar status saat ini dari bagian manapun dari sistem. Nah, sejumlah alarm secara otomatis diaktifkan langsung di layar. Jika parameter menyimpang dari pita toleransi ketat, ini memastikan pembaruan konten layar ruang kontrol yang sangat cepat. Nah, semua perhitungan untuk mengendali dihitung oleh perangkat lunak kontrol dengan menggunakan umpan balik konstan dari sensor selama proses produksi. Kemudian interaksi yang ketiga yaitu Distributed Human Machine Interface. HMI terdistribusi di sini adalah pendekatan berbasis komponen. Maksudnya, dalam suatu sistem pendekatan semacam itu, HMI dapat secara langsung mengakses komponen pengontrol, yang juga berarti bahwa setiap pengontrol memperlihatkan HMI-nya, karena semua komponen sistem adalah lokasi yang transparan. Antarmuka manusia mesin dapat mengikat komponen di mana saja, baik itu dalam proses lokal atau proses jarak jauh. Caching yang paling mungkin adalah pengikatan jarak jauh, karena akan diasumsikan bahwa antarmuka manusia mesin atau HMI dan kontrol akan berada pada platform yang berbeda. Nah, oleh karena itu, kelemahan utama di sini merupakan desentralisasi komponen, yaitu ketidakpastian kinerja pengontrol waktu nyata yang umumnya dihasilkan dari penggunaan agen proxy yang dirancang dengan buruk. Misalnya, jika antarmuka atau HMI di sini mengambil sampel data pengontrol pada frekuensi yang terlalu tinggi. Kemudian di sini ada desain HMI. Yang pertama ada prinsip desain. Prinsip desain di sini terjadi beberapa prinsip, yaitu pertama prinsip struktur. Prinsip struktur di sini, desain antarmuka manusia mesin atau HMI harus mengatur interface dengan tujuan, dengan cara yang bermakna dan berguna berdasarkan model yang jelas dan konsisten, yang jelas dan dapat dikenali oleh pengguna. Kemudian prinsip kesederhanaan. Di sini
HMI harus membuat tugas-tugas umum yang sederhana menjadi mudah dilakukan. Kemudian prinsip visibilitas. Di sini harus membuat semua opsi dan bahan yang diperlukan agar tugas yang diberikan dapat terlihat tanpa mengganggu pengguna dengan informasi yang asing atau berlebihan. Kemudian prinsip umpan balik. Di sini membuat pengguna mendapat informasi tentang tindakan atau interpretasi, perubahan keadaan atau kondisi, dan kesalahan atau pengecualian yang relevan, dan menarik bagi pengguna melalui bahasa yang jelas, ringkas, dan jelas. Kemudian prinsip toleransi. Di sini HMI harus fleksibel dan toleran. Maksudnya mengurangi biaya kesalahan dan penyalahgunaan dengan memungkinkan pembatalan dan pengerjaan ulang. Kemudian prinsip penggunaan kembali. Maksudnya di sini HMI harus menggunakan kembali komponen dan perilaku internal dan eksternal. Itu. Kemudian desain yang kedua yaitu proses desain. Ini ada beberapa fase. Yang pertama fase 1 di mana dimulai dengan analisis tugas yang mengidentifikasi semua pemangku kepentingan, memeriksa kontrol yang ada atau sistem produksi dan kontrol dan proses produksi, apakah berbasis kertas atau terkomputerisasi, dan mengidentifikasi cara dan sarana untuk merampingkan dan meningkatkan kontrol atau produksi proses. Tugas pada fase ini adalah melakukan penelitian latar belakang, mewawancarai pemangku kepentingan, dan mengamati orang yang melakukan tugas. Yang kemudian yaitu fase 2. Di sini memiliki tujuan yang disepakati dan serangkaian persyaratan nasional. Kemudian fase 3. Fase 3 yaitu adalah tahap implementasi dan tes. Di sini mengembangkan dan mengimplementasikan bantuan dukungan kinerja apapun yang diperlukan. Yang terakhir yaitu fase 4. Di sini fase terakhir yang disebut pada proses desain. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi desain. Evaluasi standar ini menekankan daya ingat yang tinggi, namun dalam banyak pengaturan interaktif, pengguna hanya memerlukan beberapa dokumen yang relevan dan tidak peduli dengan penarikan tinggi untuk mengevaluasi sistem akses informasi yang sangat interaktif. Metrik yang berguna di luar ketepatan dan daya yang ingat yang meliputi waktu yang diperlukan untuk mempelajari sistem, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pada tugas-tugas benchmark, tingkat kesalahan, dan retensi penggunaan antarmuka dari waktu ke waktu. Kemudian di sini ada antarmuka. Yang pertama ada device. Device itu yang pertama adalah terminal antarmuka operator. Kemudian itu ada interface atau antarmuka. Di sini ada device yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama terminal antarmuka operator. Yang di sini adalah terminal antarmuka operator, tempat pengguna berinteraksi untuk mengontrol perangkat lain. Ini HMI ini termasuk knop tuas dan kontrol. Kemudian yang kedua yaitu monitor antarmuka operator. Kontrol dan monitor alat berat menggunakan kontrol numerik, elektronik, dan antarmuka pemantauan untuk pemrograman dan kalibrasi mesin terkomputerisasi. Area produk ini mencakup kontrol mesin serbaguna, kontrol mesin tertanam, monitor mesin, motor stepper CNC, dan lain sebagainya. Kontrol mesin adalah perangkat yang dapat diprogram
otomatis dan dikendalikan oleh komputer. Kemudian Industrial Control Pendam, ini adalah terminal genggam canggih yang digunakan untuk mengontrol gerakan robot atau mesin dari titik ke titik dalam ruang yang ditentukan. Kemudian yang keempat yaitu perangkat SCADA HMI. Sistem kontrol ini merupakan dan kontrol pengawasan dan sistem akuisisi data SCADA di sini adalah arsitektur sistem untuk aplikasi kontrol proses. Sistem kontrol terdistribusi terdiri dari programmable logic control yang terhubung jaringan baik ke kontrol lain maupun ke perangkat lawangan seperti sensor, aktuator, dan terminal. TJS di sini juga dapat terhubung ke workstation. Sistem SCADA ini adalah aplikasi kontrol proses yang mengumpulkan data dari sensor atau perangkat lain di lantai pabrik atau di lokasi terpencil. Data kemudian dikirim ke komputer pusat untuk manajemen dan kontrol proses. Kemudian selanjutnya ada tools. Dudukan dan dengan antarmuka operator di sini adalah komponen artikulasi yang digunakan untuk menahan dan mengatur posisi monitor komputer industri, keyboard, atau antarmuka operator lainnya. Dudukan dan dengan antarmuka operator dirancang untuk meningkatkan hubungan fisik dan spasial antara mesin dan manusia yang mengoperasikannya. Ilmu tentang hubungan ini yang disebut ergonomi, yaitu adalah studi tentang interaksi manusia dengan mesin. Produk yang kompatibel secara ergonomis dirancang untuk memaksimalkan produktivitas dan minimalkan kelelahan, ketidaknyamanan, dan cedera operator. Tujuannya di sini menggunakan tunggangan dan lengan antarmuka operator sebagai bagian dari program ergonomi adalah untuk mengurangi cedera tersebut, penyakit, maupun gangguan otot tulang di tempat kerja. Beberapa jenis yang paling umum dari produk interface dan pemasangan antarmuka ergonomis operator yaitu misalnya laci keyboard, baki mouse, layar silau, sandaran tangan, dan lengan pendukung monitor, dan aksesori workstation misalnya bumi instrumentasi, artikulasi, dukungan port, sandaran kaki, kursi, dudukan. Lengan pendukung monitor adalah jenis dudukan antarmuka operator yang dirancang untuk mendukung layar komputer atau monitor di stasiun kerja, pusat kontrol, dan ruang operasi. Lengan pendukung harus menggabungkan stabilitas dan penyesuaian penuh untuk memenuhi kebutuhan operator. Dengan pendukung dapat berupa meja, dinding, langit-langit, atau dengan pemasangan seluler. Kemudian yaitu software. Di sini perangkat lunak antarmuka mesin manusia atau HMI memungkinkan operator untuk mengelola mesin kontrol proses dan industri melalui antarmuka pengguna grafis berbasis komputer. Di sini ada dua jenis perangkat lunak HMI, tingkat pengawasan dan tingkat mesin. Level pengawas dirancang untuk lingkungan ruang kontrol dan digunakan untuk kontrol sistem dan akuisisi data. Beberapa perangkat lunak HMI bekerja pada Microsoft Windows CE, yaitu versi sistem operasi Windows yang dirancang untuk perangkat genggam. Microsoft dan Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation. Jadi mungkin itu sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.